They retired bad double entendres. Halo guys, balik lagi bareng gua di MFK Movie. Alur cerita kali ini bakal ngebahas film bertemakan love and action yang katanya diadaptasi dari novel populer. Kisah ini nyeritain antara bad boy sama gadis baik-baik yang penuh konflik sampai ngarah ke pertaruhan. Oke, gak pakai lama-lama, kita langsung aja ke alur ceritanya. Awal film kita diajak kenalan dulu sama Abby Abernethy kecil, seorang jenius poker yang sayangnya dimanfaatkan ayahnya buat cari uang di meja judi. Tapi masa lalu itu pengen banget dia hapus. Sekarang Abby sudah dewasa, tampil pirang dan terlihat sangat normal saat memulai hidup baru di kampus barunya bersama sahabatnya Amerika. Abby pengen hidup tenang, tanpa judi, tanpa kekerasan, dan tanpa cowok bermasalah. Tapi rencana itu langsung berantakan di malam pertama. Amerika dan pacarnya, Shepley, ngajak Abby ke acara bernama The Circle. Bukan pesta kampus biasa, tapi arena tarung bawah tanah yang ilegal dan brutal. Di tempat gelap penuh kerumunan itu, Abby pertama kali melihat Travis Maddox. Bertelanjang dada, penuh tato, dijuluki Mad Dog. Travis menjatuhkan lawannya cuma dalam hitungan detik. Darah sampai memercik ke baju Abby. Anehnya, Abby bukannya terkesan, malah merasa ilfeel. Tapi justru di momen itu, Travis sadar gadis ini berbeda dari yang lain. Keesokan harinya, Abby ketemu lagi sama Amerika dan pacarnya di kantin. Obrolan mereka masih seputar kejadian semalam, terutama soal Travis. Ternyata, Travis juga mahasiswa di kampus itu. Dan lebih parahnya lagi, dia adalah sepupu dari pacarnya Amerika. Gak lama, Travis datang. Dari sini mulai kelihatan dinamika kucing dan tikus antara mereka berdua. Travis mencoba mendekati Abby dengan gaya bad boy andalannya. Tapi Abby sama sekali nggak terpengaruh. Malah, setiap godaan Travis dibalas dengan celetukan cerdas yang bikin dia kehabisan kata. Disinilah Travis mulai memanggil Abby dengan julukan Merpati. Meski sering ditolak, Travis tetap gak nyerah. Saat jam kuliah berlangsung, dia ngajak Abby makan malam. Abby akhirnya mau, bukan karena tertarik, tapi karena ketahuan diam-diam ngintip Instagram Travis. Malamnya mereka jalan bareng sambil makan. Abby menegaskan kalau ini bukan kencan dan dia tetap gak suka Travis. Tapi Travis santai, mulai ngobrol soal keluarganya. Katanya ibunya sudah meninggal dan keluarganya punya ayah sama 5 bersaudara. Dan ia paling bungsu. Sering berantem jadi ke bawah sampai sekarang jadi petarung jalanan. Dan baru juga obrolan agak serius, Abby tiba-tiba pulang begitu saja. Tinggalin Travis yang cuma bisa bengong penuh tanda tanya. Are you seriously leaving? Dinner's over. Keesokan paginya, Abby bertemu seorang pria bernama Parker. Saat lari pagi, Abby nggak sengaja bikin Parker kesakitan di bagian perut. Meski canggung, pertemuan singkat itu justru bikin Abby tertarik padanya. Oh, hi, I'm Abby. It was really nice to meet you, Parker. Gak lama kemudian, Abby terpaksa menginap di kamar Amerika karena air di kamarnya bermasalah. Tapi dia kaget bukan main saat tahu kalau Travis juga tinggal di sana. Seperti biasa, Abby dan Travis terus bertengkar dan kelihatan gak pernah akur. Sampai akhirnya Abby teriak histeris karena gak sengaja megang onderdil Travis pas bangun tidur. What is wrong with you? I didn't do anything. You touched me. Pagi itu Abby buru-buru pergi karena ada ujian biologi. Masalahnya,
dia masih pakai baju tidur. Disinilah Abby ketemu lagi sama Parker. Tanpa banyak basa-basi, Abby langsung menerima ajakan kencannya. Di saat yang sama, Travis melihat semuanya dari jauh. Dia merasa bersalah dan mencoba menghubungi Abby. Tapi Abby memilih mengabaikan pesan Travis karena fokus bersiap untuk kencan dengan Parker. Not gonna answer that door. No way. Setelah kencan mereka selesai, Parker tiba-tiba ingat ada sebuah pertunjukan yang dia suka. Tanpa banyak kata, Parker mengajak Abby dan Abby langsung paham maksudnya. Mereka pun berangkat bersama. Di sisi lain, Travis terlihat gelisah. Pesan-pesannya ke Abby nggak dibalas. Padahal sebentar lagi dia harus naik ring. Dari sini kelihatan jelas kalau Travis beneran tulus sama Abby. Sampai kehilangan fokus jelang pertarungan. See if I can get better cell reception. We're dead. Saat Abby dan Parker tiba di lokasi, Abby langsung kaget. Ternyata pertunjukan yang dia maksud adalah tarung bebas. Dan salah satu petarungnya adalah Travis. This is gonna be great. Travis is a real. Abby pura-pura ke toilet dan tanpa sengaja ketemu Travis. Travis langsung menegur Abby karena menghilang dan bikin dia khawatir. Seperti biasa, Abby menutupinya dengan nada penyangkalan. They're distracting me. Oh, I'm sorry. I forgot it's all. Tapi saat tahu Travis akan bertarung melawan lawan yang terlihat brutal, Abby mulai menunjukkan perhatiannya. Travis pun makin yakin kalau Abby sebenarnya punya perasaan, meski Abby berusaha menyembunyikannya. Tak lama, Travis mengajukan pertaruhan. Kalau dia kena satu pukulan saja, dia janji berhenti tarung selama 3 bulan. Tapi kalau dia menang, Abby harus sekamar dengannya selama sebulan. 3 months. 3 months? That's impossible. You have to stay with me for a month. You're on. Akhirnya mereka sepakat. Meski Abby menegaskan itu bukan berarti akan terjadi apa-apa. Travis gak masalah, karena buat dia, bisa berada di dekat Abby saja sudah cukup. Dan saat pertarungan dimulai, Travis terlihat benar-benar menguasai lawannya. Tak butuh lama, Travis akhirnya bisa memenangkan pertarungan tersebut. Dan Abby pun harus rela tidur bersama Travis selama sebulan. Abby akhirnya menepati janjinya. Tinggal 30 hari sekamar dengan Travis. Malam itu juga Travis menjemput Abby saat dia sedang bersama Parker. Oh God! No! Go! Go! Leave the car! Abby langsung menegaskan aturan. Selama 30 hari ini gak boleh aneh-aneh. Bahkan sekedar menyentuh pun dilarang. Anehnya, Travis nurut. Hari demi hari berlalu, dan kedekatan mereka justru makin terasa. Mereka jadi kompak dan saling nyaman. Beberapa hari kemudian, Travis mengajak Abby makan malam ke rumah orang tuanya. Di sana Abby melihat sisi Travis yang berbeda, hangat, dekat dengan keluarga, dan itu diam-diam bikin Abby makin tertarik. Saat main poker, rahasia masa lalu Abby akhirnya terbongkar. Tapi hal itu nggak jadi masalah besar. Hubungan mereka malah makin dekat, meski Abby masih merasa menahan perasaannya. Berbeda dengan Travis yang terang-terangan jatuh cinta. Hingga 2 malam terakhir, suasana nyaris melewati batas. Sayangnya, Travis melihat sebuah pesan yang ia kira dari pacar Abby. Travis cemburu dan memilih pergi. Sementara Abby yang kaget akhirnya mengaku ke Amerika kalau dia benar-benar sudah jatuh cinta pada Travis. America, I think I'm in love with him. Keesokan paginya, Travis kembali dengan perasaan galau. Saat Abby datang, Travis menyinggung soal pesan semalam. Ternyata itu bukan dari pacar Abby, melainkan dari ayahnya. Meski Travis salah paham, Abby tetap kecewa karena privasinya diganggu, dan Travis malah memilih kabur.
Kemudian Abby menghabiskan waktu di perpustakaan sampai Parker datang menemuinya. Mereka pergi makan bersama. Lalu Parker mengajak Abby ke sebuah tempat yang katanya kejutan. Saat sampai, Abby kaget karena itu adalah pesta ulang tahunnya. Amerika dan teman-teman sudah ada di sana. Happy birthday, Abby. Yang lebih mengejutkan, semua itu ternyata ide dari Travis. Abby menikmati pesta itu sampai mabuk berat. Parker yang sadar Abby masih mencintai Travis, memilih pergi. Tak lama Travis datang dan mencoba menghentikan Abby untuk minum. Tapi Abby masih marah dan keluar ruangan. Travis mengejarnya dan di sanalah Abby akhirnya meluapkan perasaannya sambil muntah di depan Travis. Noodles. Sejak saat itu mereka berhenti saling menahan perasaan. Di hari terakhir pertaruhan, mereka menghabiskannya dengan penuh kehangatan. Namun keesokan paginya, Abby pulang lebih dulu dan bertemu seseorang yang memberi kabar buruk. Ayah Abby kalah judi dan nyawanya terancam. Tanpa ragu, Abby langsung berangkat ke Las Vegas untuk menemuinya. Saat Travis sadar Abby menghilang, dia langsung mencarinya ke mana-mana. Sampai akhirnya Travis melacak lokasi Abby lewat ponsel Amerika dan tahu kalau Abby ada di Las Vegas. Di sisi lain, Abby sudah menemui ayahnya di sebuah klub bersama penagih utang dan bosnya. Abby diberi ultimatum, harus melunasi utang $100.000 sebelum tengah malam. Satu-satunya cara cepat, Abby dipaksa kembali ke meja poker. Demi menyelamatkan ayahnya, Abby pun bermain lagi. Okay, Lion King. Look, Angel, you look nice. Gak butuh waktu lama, dia berhasil mengumpulkan uang yang dibutuhkan. Tapi nasib berkata lain. Uang itu disita petugas keamanan karena Abby masih di bawah umur dan melanggar aturan. Dengan tangan kosong, Abby menyuruh ayahnya kabur. Saat dia menemui sang bos dan menjelaskan semuanya, bukannya iba, Abby malah dipaksa bermain lagi di tempat lain. Abby pun menolak, dan tepat saat itu, Travis datang menyelamatkannya. Travis melumpuhkan anak buah si bos. Abby sempat pergi karena tak mau urusannya dicampuri. Tapi Travis menyusul dan mengatakan semuanya karena dia peduli. Akhirnya Abby luluh dan di sanalah perasaan mereka benar-benar terungkap. Shit! Saat Abby tertidur, Travis tanpa sengaja melihat pesan di ponsel Abby dari si bos yang masih menagih hutang. Tak lama pandangannya tertuju pada papan iklan tentang pertandingan tarung amatir dengan hadiah besar. Demi membantu Abby, Travis memutuskan ikut bertarung dan langsung menghubungi si bos. Saat Abby terbangun, dia kaget mengetahui Travis ikut pertarungan itu. Dalam keadaan cemas, Abby berusaha menyusul Travis. Namun di perjalanan, Abby justru melihat kenyataan pahit. Ayahnya ternyata bekerja sama dengan petugas kasino yang dulu menyita uangnya. Abby sadar kalau selama ini dia dimanfaatkan. Marah dan kecewa, Abby mengusir ayahnya dan memutuskan hubungan dengannya. Get out! Out of my... Sementara itu Travis sudah naik ring. Lawannya jauh lebih besar dan bermain curang dengan rantai. Travis kewalahan dan nyaris kehilangan nyawa. Tepat saat Abby tiba, ia menyabotase tempat itu. Aliran listrik rusak, api muncul, dan kekacauan menghentikan pertarungan. Abby berhasil menyelamatkan Travis sebelum semuanya terlambat. Akhirnya semua masalah selesai.
Tak ada lagi hutang, ancaman, ataupun kebohongan. Kini Abby dan Travis memilih langkah bersama, tanpa ragu pada perasaan mereka. Dan di sanalah kisah cinta penuh luka ini berakhir.